Paling banyak motor apa nih Mas? Yang paling banyak minta custom? Ya. Motor lakinya nih. Motor Tiger sih. Tiger ya pastinya ya. Karena murah kan, part-partnya bekasnya itu. Thunder ada Thunder. Thunder enggak. Enggak ngeret bensin bisa. Enggak kata bensin dong. Enggak ada jurusan lebih nyorong diri nih pendidikan ke bengkel gitu kurus enggak ada Mas ya? Semua sih kemarin SMK otomotif, tapi mobil salah ambil jurusan. Tulisannya kendaraan ringan, pas masuk mobil. Kenapa nggak jadi satu aja semua itu teman-teman? Dinaungin jadi satu gitu. Bengkel gitu. Satu bengkel jadi gede kan sekalian. Nggak bisa sih, nggak cocok kayaknya. Soalnya Samarinda nih. Soalnya sampean punya rahasia sendiri. Iya, kita punya bumbu sendiri kan. Beda prinsip juga. Makan tuh besi. Motor pribadi sampean sendiri apa nih Mas di rumah? Scoopy aja. Jadi buat kalian yang punya cerita menarik, cerita horor, cerita kehidupan kalian boleh ngobrol di sini, boleh hadir kalian ke sini. Caranya chat langsung akun ini guys ya. Nah, jadi malam ini kita kedatangan Mas siapa Mas namanya? Oke. Mas Mambo. Nah, jadi Mas Mambo ini temanku di kumpulan motor ya. Terus uniknya dia ini bisa bikin motor sendiri gitu. Jadi dari mesin motor asli, nah terus disulap jadi motor-motor apa namanya Mas Mambo? Motor custom, oke custom. Jenis-jenisnya tuh ada berapa jenis sih Mas Mambo? Motor-motor custom gitu? Ada banyak sih. Ada banyak? Iya, ada chopper, Japstyle, KB Racer. Oh, Japstyle itu jadi masuknya custom juga ya? Sebenarnya lain sih. Itu nama bengkel Jepang. Oh, alirannya kalau alirannya Bradstyle. Oh, Bradstyle ya. Jadi sebenarnya nama Japstyle itu nama bengkel di Jepang yang lahirin dari Bradstyle gitu. Ya, Japanese style itu. Namanya orang-orang kita taunya ya Japstyle aja gitu ya. Itu jenis motor. Berapa lama sudah Mas ngebangun bengkel itu? Awalnya udah 8 tahun sih. 8 tahun. Cerita apa kira-kira sampai itu bisa ada motivasi mau bangun bengkel custom? Awalnya tuh kok bisa kepikiran bikin bengkel motor custom gitu? Karena hobi otak-atik aja sih. Iya. Tertarik aja di dunia seni motor gitu. Ya. Memang teman-teman banyak juga yang datang buat ini ngumpul di rumah gitu kan biasanya. Banyak. Tiap malam biasa ke rumah. Ya. Sampai akhirnya beraniin diri buat buka bengkel gitu di rumah ya. Itu dengan modal pas-pasan tuh Mas. Ya modal pas-pasan, nekat aja gitu ya. Modal skill aja sih. Modal skill aja. Terus kalau ini potong nih Mas Wisnu. Nyaman. Bentrok. Nah, ini banyak pertanyaan nih jadinya. Bisa bikin custom itu Mas Mambo, rangkanya itu nyontoh dari mana gitu atau memang langsung aja nih las sana sini ya, gitu? Sama ada ukurannya. Oh ada. Ada bukunya gitu mungkin enggak? Ada, sebagian ada manual book. Ada manual ada yang kita pelajari sendiri. Oh, gitu. Dari Google gitu. Kirain potong sambung gitu. Ya, saya samping nggak tahu mana lebarnya, saya pikirin nggak tahu lebarnya kemana bi. Tapi Mas Mambo, dari sampean bangun motor tuh yang hasil paling memuaskan motor apa? Ada tahun 2019 kemarin tuh. Basicnya Honda Tiger. Tahun 97. Oke. Kita modif aliran Vintage Truck. Kemarin sempat dapat banyak penghargaan sih di Samarinda. 2019 itu. Gitu ya. Mantap. Jadi Mas Mambo ini sekarang ngebengkel sambil jual spare part atau gimana? Enggak, fokus ngebengkel aja. Bangun motor. Oh, gitu. Building motor gitu ya. Motor ya. Motor custom. Ya teman-teman, yang bagi mau bangun motor custom nih, cari Mas Mambo. Nama IG-nya apa Mas? Segara Motorcycle bisa juga. Segara Motorcycle. Tulis. Motorcycle nama bengkelnya guys ya. Apa tadi yang mau kutanya ya? Lupa nge-lag. Iya. Maaf lah. Diminum dulu Mas Mambo. Biar kita santai di sini. Anggap aja nggak ada kamera. Selain yang bisa di custom nih motor apa aja Mas Mambo? Basicnya.
Scoopy bisa. Aku ada Scoopy nganggur. Scoopy kurang sih kalau dari Matic. Aduh jauh. Jadi Matic nggak bisa di custom. Bisa. Kan banyak alirannya juga. Tapi lebih ke motor laki sih. Ya lebih sangar gitu ya. Motor laki biasa apa aja? Mesin. Motor apa aja? Mesinnya. Tiger, Scorpio, Harley ada juga. Harley di custom. Harley kan sudah. Kemarin kan berangkat custom pace. Kita bawa touring dari sini ke sana. Oh. Di mana kemarin Mas? Di Jogja. Jogja. Di JEC. Berarti nama Mambo Bengkel Sampah ini udah terkenal orang luas Mas ya? Kurang lebih begitu sih. Orang-orang taunya Mambo. Itu aja ya? Iya. Kalau Samarinda ya. Rata-rata Mas satu motor ngebangun itu habis berapa biaya standar? Iya biasanya. Mas misalnya mesin bawa sendiri nih, punya mesin sendiri bawa, ya, terus tahu motor kosongan gitu kan? Bisa 10 juta ke atas 10 juta ke atas. 10 ke atas. Tapi itu semua tergantung lagi partnya yang dipakai Tergantung ya. part, detail. Nah, Ya itu aja sih. oke. Jadi lumayan ya. Lumayan. 10 jutaan ya. Custom. Paling banyak motor apa nih Mas? Yang paling banyak minta custom? Ya. Motor lakinya nih. Motor Tiger sih. Tiger ya pastinya ya. Karena murah kan, part-partnya bekasnya. Thunder ada Thunder. Enggak. Kalau misalnya Anda kata bensin oh. kalau misalnya aku mau bikin Mas Mambo bikin motor custom, aku bawa mesin sendiri. Terus aku ada contoh gambar gitu bisa. Bisa. Kalau di bengkel ada menu pilihannya gitu nggak ada? Lebih ke chopper sih. Sekarang. Jadi begitu datang motor masuk bengkel, mulai proses pengerjaan tuh berapa hari Mas Mambo? Sampai jadi Sampai motor. Jadi Ya, baik jadi. Rata-rata berapa hari? Rata-rata berapa hari? enggak dapat kalau hari Apa Hitungan jadi? minggu? 6 bulan. 6 biasa. bulan. Ada yang setahun kemarin. 2 tahun ada juga. Lama juga Mas ya? Ya antrian sih. Antrian. Oh, ya. antrian. Saking ramainya gitu bengkelnya. Iya. Keren ngantri. Mantap. Apa yang ngantri ya? Terus ini Mas, saya bingung. Nama asli sama itu siapa sih Mas? Kok dipanggil Mambo gitu? Muhammad Khairul Anwar. Oh, jadi dapat panggilan Mambo tuh ceritanya gimana sih Mas? Ada cerita historis nggak? Boleh diceritain dikit Mas? Dulu tuh bilangnya ada film Mambo. Pemerannya tuh anak kecil keriting. Terus kebetulan saya keriting juga kan. Ya dipanggilnya sama orang-orang sekitar Mambo gitu. Gitu. Jadi langsung nih Mas ya? Iya, nama kecil lah. Nama kecil. Iya. Kecil. Jadi di bengkel sendiri Mas Mambo punya karyawan berapa Mas buat membantu custom motor? Sendiri kita Mas. Sendiri? Iya, sendiri. Sendiri Kerja Mas? sendiri. Solo lah. Solo? Nggak ada punya rekan Nggak gitu yang ada. membantu nggak? Nah, Mampu aja Mas? Sendiri. Dengan antrean motor segitu banyak nggak? iya, Sekarang ada berapa banyak yang ngantri motor? tinggal 3 ini. Tinggal 3. Tiga. Dan satu motor itu membutuhkan waktu 6 bulan. Iya. 3 bulan saya paling cepat. 3 bulan paling cepat, cepat. 3 3 bulan berarti kali 3 9 bulan sendirian. Sendirian. Gila. Soalnya nyambi-nyambi juga kan kerjanya. Sore baru bisa sampai tengah malam gitu. Tapi pasti hasilnya sesuai ya, seperti apa yang di request Request sama customer. ke customer. Customer paling jauh nih Mas Mambo dari mana biasanya? Bikin motor. Ya, yang pernah ngirim minta bikinkan motor. Minta bangun paling motor. jauh Part sih adanya spare part. Kalau bikin motor ya orang kota sini. Orang sini aja Samarinda. ya? Samarinda. Oh. Kalau part pernah ngirim kemana Mas jauhnya? Kalau pun luar Jawa Mas. Jauh-jauh Jawa ya? Jakarta itu paling. Jakarta. Rata-rata Bali. Ngirim ke sana itu spare partnya. Part custom itu. Keren. Tahun 2019 kemarin Mas Mambo kan infonya menang banyak penghargaan Mas ya? Iya menang. Bisa dibilang begitu sih. Iya. Itu butuh waktu berapa lama ngebangun motor itu? Kalau yang itu 2 bulan kemarin. 2 bulan. Memang dikejar ya? Iya, Memang dikejar. Semaksimal mungkin. Iya. Sebenarnya kurang maksimal, cuma lawan-lawannya. Oh. Ya mungkin biasa aja dilihat juri kan kita yang naik. Di mana tuh Mas? Kemarin Honda Modif kontes Di Gor Segiri. Gor Segiri ya. Sama Parjo dari Jakarta Event kan. Mereka kemarin datang ke bengkel itu. Oh. ATK Atros itu. Oh, mantap. Parjo tuh acara motor besar gitu, Terbesar nasional. nasional ya. Di situ motor sampean dapat penghargaan tuh Mas ya?
Iya. Awal pertama mula ikut event di situ kontes atau sebelumnya sudah pernah? Enggak pernah, itu baru pertama Baru kali. pertama itu. Jadi begitu tahu motor dapat banyak penghargaan, wah, ini Iya. satu banggaan Mas ya. Artinya bisa ngedongkrak nama bengkel Nama Mas, bengkel, ya. Nama daerah lah. Ya, syukurnya pas masuk penghargaan tadi ada perubahan dari customer Mas. Ada. Rame langsung masuk. Rame, banyak yang follow up juga. Signifikan berapa persen? 50% lah. Wow. Boleh lah. Boleh, lumayan boleh. sih. Motor-motor 2 tak ada juga Mas yang coba-coba custom di sana. Terakhir ada KP Racer sih. KP Racer ya. Jadi KP KP Racer. Habis berapa Mas? Habis 15 kemarin. Dia pakai konsep apa? Ya, KP Racer gitu. KP Racer ya. Motornya apa ya kemarin tuh? A100 ya nggak salah. A100. Orang mana Mas? Orang mana ya itu ya? Alaya, daerah Alaya situ. Oh, orang sini juga. Panjaitan kan? Oh, Panjaitan. Terus ada Oke. Terus kedepannya ada rencana mau nambah bengkel lagi atau anak buah lagi Mas? Lebih fokus biar enak Pengen aja. pindah aja sih. Pengen pindah? Pengen Artinya? dibesarin lagi. Oh, dibesarin. Ya, dilengkapin alat-alatnya. Ya, gitu ya. Ya amin semoga lah. Ya, amin amin. Alat-alat yang diperlukan itu biasanya apa aja Mas? Yang buat ngerakit itu. Yang penting ada gerinda, mesin las, sama bor sudah sebenarnya bisa. Udah. Cuma kurang maksimal aja kan. Tuh. Perlu mesin bubut gitu perlu juga. Harusnya perlu. Harusnya perlu. Pasti perlu itu. Kalau custom harus ada sih, itu Iya. wajib. Di dalam sampai custom motor itu saya tahu kan saya tahunya nih pernah dapat informasi kalau teman ada custom motor memang harus ada bisa ngejiwain satu motor. Iya. Memang benar itu Mas Bambu? Iya, harus bisa. Harus bisa ngejiwain ya. Kalau enggak nanti sudah jadi motornya kewalahan dia bawa. Oh. Beda orang kan beda karakter Iya. motornya. Iya. Jadi menyesuaikan customer kita. Pernah dapat customer paling cerewet sampai dikomplain Mas? Selama buka bengkel. Pernah ada 2 kali sih. boleh diceritain. Betul itu. Boleh diceritain Mas. Gimana nih? Boleh nih Gimana ceritakan. ya? Enggak apa ceritain. Udah enak juga. Teman juga. Aduh. Dua-duanya teman itu. Iya, dua-duanya teman. Itu karena nggak sesuai request. Enggak, awalnya request gini, sudah jadi. Mungkin dia lihat referensi di internet, datang ke bengkel minta rubah lagi. Minta rubah. Padahal sudah jadi tuh. Dari awal dealnya gini, tiba-tiba udah jadi datang lagi minta gini. Ya, itu ribet itu. Jadi sempat 2 kali ganti model. Dua kali kerja kita kan capek juga. Iya. Iya. Jadi sekarang ini di rumah ngebangun apa nih Mas? Motor. Ini Tiger, Jumper, sama ada servis ringan HD Sportster itu. Buat kontes itu. Poster. Enggak buat kontes lagi. Tahun ini nggak turun kayaknya. Oh, nggak turun. Mungkin tahun depan lah insya Allah. Nggak keburu Mas ya? Ya, Harusnya sama ini punya anak buah gitu ya. ya itu. Tapi kalau nggak cocok susah juga. Iya sih. Iya susah. Tapi sebegitu sampean usaha ngastem motor dengan yang sekarang udah jalan berapa tahun Mas? Dari awal. Ya dari awal. Kalau main-main kemarin 3 tahun lah. Seriusnya ya ke 3 tahun ke atas sudah mulai serius bangun motor. Sudah Jadi kurang lebih 6 5 tahun ya. 5 tahun. Selama 5 tahun ini dukungan support ini dapat dari mana aja Mas? Istri dukung nggak? Orang tua dukung nggak? Saudara-saudara? Semua support sih. Gitu ya? Teman-teman juga suka juga. Tetangga juga nggak rewel kita berisik kan malam-malam kan. Biasanya kan ada yang rewel tuh. Iya, benar. Kalau tetangga sekitar ndaklah aman semua. Aman ya. Untuk kedepannya lagi Mas, mungkin sampean ada pengen niat bangun motor nih yang belum kesampaian di satu model, ada Mas? Ada ya, Apa itu? vintage drag itu mau lebih dimaksimalkan lagi sih. Gitu ya. Tapi peminatnya ada. Nggak ada, itu memang buat kontes, Untuk buat balap sih sebenarnya. Oh, lebih ke balap. Lebih ke balap. Tapi Vintage dia drag alirannya ya klasik sih, Klasik. custom dia. Cari spare part di mana Mas? Tetap sama Rinda juga sampean buat yang custom nih. Kalau custom kita bikin sendiri. Kalau part-part seperti ban, pelang tuh
beli di luar sih. Ya makanya biaya tadi agak mahal Mas ya. Tapi Karena diongkir kan. Iya. Kalau di sini tuh. Karena harusnya skill sampean ini kan dibayar dengan totalitas nih kan. Iya, cakep lah. Mambo. Custom bos, custom. Ingat Mas Mambo, bukan nanti IG-nya. Ada event Mas tahun ini? Sebenarnya ada banyak sih. Ada custom war nanti di Bali, custom fest lagi di Jogja. Acara tahunan memang kan. Tahunan. Iya. Lebarannya sih Oktober itu. Tiap Oktober ya. Oktober Jogja itu. Kalau di Samarinda ada event apa ini? Dekat-dekat ini atau tahun-tahun ini? Nanti minggu depan tanggal 11 dari teman-teman tim pelumas mau bikin event tuh. Seru-seruan aja. Ada band yang ngumpulkan anak-anak seni Samarinda lah. Oh iya. Di Putri Ayu sih nanti. Di Putri Ayu ya. Tanggal 11. Jadi sampai nih bangun motor juga, ngebengkel motor berarti berdiri di atas komunitas juga Mas ya? Enggak. Wah. Independen kita. Independen ya. Ya. Saya kira bernaung di bawah Enggak. Komunitas juga. Sempat gabung komunitas. Cuma ya kalau di komunitas itu kan ribet sih kayaknya. Iya. Kalau menurut saya. Iya. Jadi kita keluar, ya bangun sendiri, independen aja sudah. Berarti ancang-ancang buat tahun depan ikut event lagi nih. Tahun depan. Dengan konsep mungkin fintech drag itu mau dibawa tuh. gitu ya. Mau dirakit lagi. Basicnya Honda Tiger juga. Honda Tiger juga. Bedanya apa sih Mas sama yang 2 tak? Kan fintech fintech drag kan kita tahunya 2 tak ya. Itu kan ninja gitu. Enggak, itu kan lebih ke balap liar kan. Kalau fintech drag ini enggak, dia balapnya di gurun garam. Oh gitu. Di Bonneville. Terakhir itu konsepnya yang ngangkat piala tuh apa Mas? Yang mana ya? Ya itu sudah. Yang mana? Apa konsep motornya yang bisa? Fintech drag itu. Oh, 2019. Habis itu Covid kan. Mau diundang ke Palu buat ya ngisi acara di sana. Cancel gara-gara Covid kemarin. Penerbangan semua. Fintech. Berarti udah memang besar ya Mas Mambo. Alhamdulillah. Udah terkenal. Bisa Sebenarnya banyak di Samarinda. Ada Pak Anan tuh dari Gegeran, ada DPG di Antasari. Banyak. Awal mula sampainya memang punya basic bengkel atau gimana? Senang otak-atik aja. Senang emang. otak-atik. Dari sepeda, naik motor. Enggak ada jurusan lebih nyorong diri nih pendidikan ke bengkel gitu kurus nggak ada Mas ya? Jurusan sih kemarin SMK otomotif, tapi mobil salah ambil jurusan. Tulisannya kendaraan ringan, pas masuk mobil. Dari situlah sampean coba nih belajar otak-atik. Iya. Awal mula motor yang otak-atik itu motor apa sih Mas? Punya sampean pribadi ini? Suprapit ya. Bapak. Dijadiin apa itu motor apa itu? Ya tailuk gitu kan zaman SMA dulu. Kerja monopol gitu Mas ya. Coba-coba lubang exhaust gitu ya. Ganti karbu, pelang kuning ya gitu lah. Dari sepeda ke motor terus salah jurusan mobil. Nah, nanti mungkin custom mobil ini. Iya. Belajar custom mobil yang di custom pesawat. Dan kemarin habis masuk event motor yang itu sampai yang ngebawa juara yang banyak dapat penghargaan itu, sampai sekarang motor itu masih ada di bengkel Mas? Atau sudah sampai rubah konsepnya? Masih ada. Masih bentuknya masih sama gitu. Masih sama, cuma dibongkar buat dimasukkan gudang aja biar muat kan. Nanti masih ada. Nanti coba teman-teman yang mau ngelihat hasil motor customnya Mas Mambo bisa cek di IG-nya. Sekali lagi bisa cek di IG-nya ya. Jadi kalau punya referensi mana aja teman yang punya pengen bangun motor, cek aja IG-nya, kontak aja langsung. Mas Mambo, wah cakep nih. Kira-kira Mas saya kalau minta ke custom Vespa bisa? Alirannya apa dulu nih? Bener gitu. Yang dibikin klasik aja Mas, klasik racing. Restorasi berarti. Ya, lebih ke restorasi. Bisa ya. Bisa. Ninja di custom gitu Ninja pernah lagi rame ini. Ninja lagi rame nih kan 2 tak nih. Ninja 2 tak. Iya. Nggak senang sih. Nggak senang Mas ya. Kalau di custom trail boleh lah. Boleh. Fintech trail kan masih boleh lah, anak muda.
Tapi semua mesin motor gitu bisa di custom, Mas? Bisa. Yang penting nggak injeksi sih, agak ribet. Kalau yang nggak ada pengalamannya mending karbu. Selama sampean buka bengkel, katakanlah berkecimpung di dunia bengkel sudah kurang lebih 5 tahun Mas ya. 5 tahun lebih lah. Yang paling angel motor apa Mas? Kemarin itu Sportster 883. Pertama kalinya custom motor besar kan. Nyari ukuran tengahnya, dimensi kemiringannya itu agak susah itu kemarin. Itu paling susah. Itu sih. Pengalaman sampean nih selama buka karena 5 tahun. sendirian kan mau angkat mesin 150 kilo kayak mana. Paksa beli lagi cemlok tarik lagi. Ya itu paling susah lah. Ada nggak mendapat customer sampai di luar Indonesia? Belum ada. Tapi kalau mengirim barang mungkin ada. Ada Ya. Kemana Mas? Di luar Indonesia. Luar Indonesia udah ada. Oh nggak ada ya? Di luar Kalimantan ada. No, Kalimantan ada. Kalau customer dari luar Kalimantan ada pernah? Bali Jakarta aja biasanya. Bali Jakarta dia ngantar motor ke sini. Nggak minta part dari kami. Oh, minta part dari sampean. Yang bangun custom gitu dari luar ke sini nggak ada? Nggak ada ya. Mungkin mereka punya bengkel masing-masing gitu ya. Bisa jadi gitu sih. Bisa juga seberat ongkos kirim. Iya, ongkos kirim. Sebenarnya juga banyak yang di sini ngirim keluar karena nggak tahu di Samarinda nih banyak bengkel yang berkompeten gitu loh. Sayang itu aja. Itu aja Mas ya. Tuh, bagi teman-teman yang pengen ngebangun motor custom, gak usah jauh-jauh. Lagi. Cek dulu di keliling Samarinda. Sekitarnya. Banyak kok yang hebat-hebat. Banyak Mas ya. Yang cakep-cakep banyak. Karena mungkin sedikit informasi dari mereka yang tidak didapat sampai akhirnya mereka memutuskan buat ngirim motor ke luar Pulau Kalimantan. Ya. Seandainya kan kayak gini kan ada terekspos dari sampean kan enak nih Mas. Ya. Terekspos dari teman-teman juga ada masukan banyak ya. Mudah-mudahan teman-teman yang di Kalimantan yang main motor nggak jauh-jauh lagi ngirimnya. Karena lumayan buat ongkos kirimnya Mas. Ongkos kirimnya bolak-balik kan lumayan ya. Lumayan. Tutup jam berapa bengkel Mas? Buka jam berapa, tutup jam berapa? Kalau sendirian kerja kan otomatis kan perlu waktu nih. Kalau sekarang ini buka jam 4 sore sampai jam 12 malam lah. Sampai jam 12 malam. Kenapa harus jam 4 sore Mas? Karena pagi ada kegiatan juga. Oh, udah pagi ada kegiatan. Jadi belum murni pure bisa buka bengkel dari pagi sampai malam gitu Mas ya? Itu yang pengen diubah nanti ke depannya. Gitu. Kalau bisa full time kan, jadi lebih cepat juga kerjanya kita. Sekarang ada Mas motor masuk yang mau ikut kontes tuh sampai ngerjain ada ya? Ada, cuma lagi nunggu antrian. Oh, nunggu antrian. Tunggu selesai ini baru dia masuk buat tahun depan sih insya Allah bilangnya. Itu begitu masuk sampai ngerjain kira-kira dengan konsep yang diminta berapa lama Mas? Dia kan minta chopper kemarin requestnya. Frisco chopper. Basicnya? Basicnya SR400 sih insya Allah. Wih. Kalau masih lobby juga susah juga. 400 itu agak susah loh Mas. Agak susah Mas. Harganya lumayan itu. Lumayan 20 up dia. Iya. Mesin tok kita cari kan. Mesin tok. 6 bulanan lah mungkin. 6 bulanan ya. SR400. Jadi chopper. Keren, 6 bulan ya. Itu ada apa sih Mas sama konsepnya sih? Chopper, Japstel, Breadstyle, Vintech Trail. Racer itu. Racer. Banyak Mas ya? Banyak sih. Kalau bomber juga termasuk bomber, juga. Kalau saya tahu teman-teman banyak bikin bomber ini lebih ke motor Scorpio Mas, bener? Iya, tenaganya besar. Tenaganya besar ya? Tenaganya besar. Mana harganya Scorpio juga lagi naik daun ini Mas. Naik daun juga, susah nyarinya. Scorpio. Selain Scorpio yang tenaganya besar apa lagi Mas? Tiger. Kalau Thunder kecil sih. Tiger 200. Itu aja. Dan 15 juta tadi satu motor itu sudah termasuk upah sampean juga Mas? Belum. Itu partnya aja. Jadi lumayan. Ya kurang lebih buat satu motor kita ngabisin, kita ngambil range-nya aja sekitar 20-30 Mas ya. Bisa aja 20 lah. Kalau motor-motor biasa 20 lah. 20 ya. 20 tambah 15 35 gitu.
Tapi orang tua selama ini pernah enggak Mas kasih masukan lebih ke sampean tuh? Nggak ada sih, cuma jaga kesehatan aja. Gitu aja ya. Sama sholat. Dijalanin nggak? Bener. Dijalanin Mas. Setengah-setengah. Motor custom. Awal mulanya tuh nggak ada niat mau bikin motor custom Mas ya? Nggak ada. Cuma mau pengen ngulik-ngulik. Ngulik-ngulik, lihat di Bongkar-bongkar. Facebook, kok kayaknya bagus konsepnya, modelnya, didalami lagi sekalinya banyak jenisnya. Ya, gitu. Dari situlah sampean berani akhirnya buat buka Ya, bengkel custom buka tadi. bengkel. Sampai di saat ini, detik ini sampean terima penghargaan dengan hasil jerih payah sampeannya. Wah. Mantap. Keren. Butuh berapa juta sih Mas buka bengkel kayak gitu? Nggak terhitung sih. Nggak terhitung. Soalnya lebih banyak alat, lebih bagus. Awal mula sampean modal berapa Mula juta? Gaji awal tuh dibelikan mesin las tuh berapa ya? 2,5 juta kah? 2,5 juta ya. Bulan depan lagi beli bor 1,5 juta. Sampai akhirnya punya hasil bengkel berapa Mas? Maksudnya? Hasil bengkelnya berapa? Hasil pendapatan. Pendapatan. dari Tentu bengkel. Paling tinggi deh. Kemarin berapa ya? 40. Dari 2,5 juta jadi 40 juta sekarang. Iya. Kira-kira gitu. Hebat nih Mas Mambo nih. Dari 2,5 juta tuh Mas ya. Ketahuan dah 40. Kita bongkar dikit biar tahu. Waktu awal buka bengkel itu pertama kali custom motor apa Mas? Street Cup. Street Cup. Motor Basicnya? bebek itu udah keren. Potong buntut aja kan. Iya udah. Awal-awal itu ya. Naik ke Jepstel. Naik ke Jabstel. Semua sudah dicoba. Trail, KP Racer sudah. Oh. Sampai akhirnya di chopper ini sih terakhir kayaknya sudah. Yang belum nih, yang belum. Kalau itu tadi sudah semua, yang belum pernah di custom konsepnya apa? Matic belum pernah. Siapa tahu mau Mas Robi. Tapi nunggu antriannya lama. Nggak ada keren-kerennya Matic. Konsepnya yang belum pernah dibikin apa Mas? Nggak tahu. Banyak yang belum dibikin. Banyak sih, luas sih motor Luas custom. motor Banyak custom. kan dia nggak main di situ-situ aja gitu. Iya. Dia mungkin asal kita tahu aja tiap tahun mereka selalu berkembang. berkembang. Dengan Ganti-ganti terus. gaya-gaya konsep tadi kan. Yang paling sering Mas? Sekarang lagi rame motor listrik kan. Bisa itu di custom. Itu. Rencana bikin Harley. Nggak minat sih. Motor listrik. Motor listrik Mas ya. Iya lagi rame kan di custom itu sekarang. Dipasangkan di Vespa. Motor-motor Ada itu. lagi sekarang tuh. Itu dah. Yang paling jadi kebanggaan Mas, sampean pernah bangun motor punya customer. Motor apa Mas? Sportster kemarin. Gitu ya. Terakhir itu. Betul-betul jadi kebanggaan tuh Mas. Iya Ya. itu bang. Mantap. Soalnya ikut masang juga kan di Jogja kemarin. Heeh. Nggak dapat apa-apa sih, cuma dapat pengalaman aja, banyak belajar di sana kan kita. Nah, ikut masang di Jogja aja kemarin Mas ya. Total peserta pas di Jogja itu ada berapa Mas? Wih, Berapa motor? ratusan sih kemarin. Ratusan. Soalnya lebih ke motor sekarang mereka ngambil. Ratusan Mas ya. Itu seluruh Indonesia. Masuk seleksinya ketat juga. Oh. Pakai seleksi juga. Seleksi Apa aja tuh Beneran. kriteria seleksinya apanya? yang baru, yang fresh lah, baru jadi. Sebelumnya belum pernah ikut kontes. Yang dari luar Pulau Jawa diutamakan sekarang. Oh, mantap. Berarti Iya. mereka di sana betul-betul ngebangun satu komunitas yang harus satu daerah dulu Mas ya. Iya biasa. Iya ya. Jadi dia bisa ngangkat nama daerah dia Mas ya. Di Gor Segiri kemarin sampean dapat berapa penghargaan aja Mas? Satu Mas. Satu ya? Satu. Apa aja tuh bisa dijelasin Mas? Nah, ada cuma event terakhir itu cuma dapat satu, cuma kan luas kan skal tim kita juara gitu. Yang Parjo juga skal tim. Kita Juara juga. Penghargaan apa itu Mas? Piala sih sama plakat biasa. Plakat ya. Langsung situ dongkar langsung nama bengkelnya. Iya. Akhirnya banyak orang memutuskan buat yang sama kesampean.
dengan sampean bangganya sebentar masih ada antrian gitu. Iya. Biasanya gitu kan, bentar masih antri. Kalau mau sabar gitu. Oke deh. Kalau nggak mau serahkan ke teman-teman, ke bengkel-bengkel ya. Dapat lagi, Mas, ya. Nggak kita terima semua. Oh gitu. Kita bagi-bagi juga sama teman-teman kan. Oh, iya. Tapi teman-teman ada juga sebagai gitu Mas, kesampean bagi-bagi kesampean Ada. Oh gitu. Kenapa nggak jadi satu aja semua itu Iya, teman-teman? dinaungin jadi satu satu gitu. bengkel gitu. Satu bengkel jadi gede kan sekalian. Nggak bisa sih, nggak cocok kayaknya. Nggak cocok. Kalau di Soalnya Samarinda nih. soalnya sampean punya rahasia sendiri. Iya, kita punya bumbu sendiri kan. Waduh. Beda prinsip juga. Iya, Ini. makan tuh besi. Ya bumbu. Itu kayak udah kayak rendang. Memang kalau dari bengkel-bengkel Samarinda memang dia punya racikan-racikan sendiri. Mas. Iya, punya keahlian khusus. Yang bisa narik minat sendiri. Paling berat Mas menurut sampean di Samarinda, bengkel pesaing sampean siapa sih? Ada sih ya Mas Gigi itu sih. Mas Didi ya? Mas Gigi. Ngomong Mas Gigi. Gigi. Gigiran itu. Oh, di mana itu Mas bengkelnya Mas? Di Sungai Keledang kayaknya itu. Itu memang musuh Nggak atau musuh gimana? sih. Atau Gimana ya? belum bisa menyaingi gitu? Ya, senior Senior lah. Oh. Lama banget main di sini. Oh, gitu. Berarti sampai banyak juga belajar dari dia. Ya. Oh. Banyak juga masukan dari dia gini. Untungnya nggak pelit ilmu kan. Oh. Kayak orang-orang lain kan nggak mau dia ngasih tahu. Ya. Ya gitulah. Berapa lama sampai belajar Mas? Belajar Nyerap ilmu dari masukan teman-teman sampai sampean bisa aplikasikan ke kendaraan itu. lama sih waktunya Mas. Siang malam kita pelajari terus. Gitu ya. Nggak ada durasi sih. Durasi. Nggak ada tenggang waktunya. Gitu ya. Pokoknya harus bisa. Gitu. Belajar terus. Makanya Kalau salah potong lagi. Makanya sampean tuh masalah body sampean tuh bisa nyetak sendiri di rumah, fiber sendiri ya. Nggak, kita lebih ke plat. Lebih ke plat, main di plat aja. Nggak terima plastik kita. Wah. Apa sih Mas bedanya antara plastik sama besi ini kalau dibuat dari customer motor lebih enak mana, lebih ramah mana, biayanya lebih hemat mana, kekuatannya? Kalau lebih hemat fiber, plastik itu bisa. Kalau plat tuh lebih makan waktu sih. Gitu ya. Tapi untuk ketahanannya jelas untuk tahan besi ya. Besi. Dan dia juga besi ini kalau sudah kena cat dia ya tambah kuat. bakal bertahan Mas ya. Tahan. Apa alasannya nggak terima fiber Mas di bengkel? Nggak bisa ngerjainnya. Oh, nggak bisa ngerjainnya. Oh. Kali aja kan memang lu anti fiber gitu. Iya juga. Iya juga. Memang kalau ada pakai fiber ini memang agak sedikit lebih murah Mas ya. Ya lebih murah. Iya, jelas pendapatnya jauh dong. Karena kan besi kan lebih diunggulkan. Ya. Untuk harga juga lebih mahal. Bahan bakunya mahal juga besi. Ini di rumah yang servis ringan ini Harley apa sih Mas? Sportster 1200. Kemarin ngambil Surabaya, teman juga. Teman juga. Banyak kurangnya jadi kita baikin lagi di rumah. Oh. Mau di konsep juga enggak? Buat harian aja Buat sih. harian aja. Karena udah cakep Mas ya. Enggak juga sih. Enggak juga. Harusnya dirubah. dirubah. Mungkin budgetnya habis di situ ya udah dah. Penting bisa jalan. Motor pribadi sampai sendiri apa nih Mas di rumah? Scoopy aja. Dari main motor, nggak punya motor. Kayak punya motor lagi tapi matic sudah. Nggak punya motor sudah Mas. Punya teman aja kita pinjam dah. Jadi kita untuk sini nanti motor teman atau motor pribadi kita? Motor teman, Motor teman. motor customer itu. Ada pengen sendiri Mas motor sendiri. Kenapa enggak coba-coba kasih contoh? Kasih iklan nih motor saya jadinya begini. Ada kepikiran kayak gitu Mas? Belum ada sih. Belum ada. Jadi kalau orang mau lihat kerja sampean gimana Mas? Sampai kasih contohnya. Kasih gambaran. Dari foto aja mungkin. Iya dari foto. Hasil-hasil Dari hasil dari- foto. Maunya kayak gini dari dia. Kalau nggak cocok kita arahkan lagi. Begitu aja paling. Lumayan 10 jutaan, 10-15 juta Mas ya. Cuma main di sini tuh susah jualnya Mas. Karena mobilitas kurang. Iya, kalau kita mau produksi banyak tuh jualnya setengah mati di sini. Oh.
Nggak kayak di Pulau Jawa, mau harga berapa aja orang angkut. Iya benar. Benar-benar. Agak susah masih di sini mas. Susah. Peminatnya di Kalimantan masih kurang sih. Masih kurang. Jauh masih dari Pulau Jawa. Iya. Karena di sana belum berkembang mas ya. Skenanya lebih cepat di sana berkembang ya. Untuk kedepannya mas, sampean ada pengen apa lagi nih mas di bengkel sampean? Sesuatu yang baru yang hadir? Apa boleh diceritain? Pengen punya mesin las sih, mesin las aluminium. Iya. Saya pikir lagi mesin las lagi nih. Nah. Model 2,5 jadi 40 nih. Mesin las kedua model 2,5 jadi berapa nih? 100. Oh enggak mas ya, ternyata aluminium. Nah, yang pertama itu besi. Biasa. Gitu. Aluminium kan jarang. Aluminium jarang. Lebih awet juga bahannya. Kalau gitu kita ya. buat spare part tuh enggak karatan kan. Nggak karatan. Tapi sempat kaget saya mas, mesin las lagi. Waduh. Berapa lagi? Di kemarin sudah pertama dia cerita 2,5 jadi 40 nih sekarang. Oke. Dah, ada lagi yang mau ditanya? Iya, udah cukup. Ceritakan Mas Mambo unek-uneknya. Nah, ada sudah itu aja. Udah, cukup. Oke, buat kalian yang mau custom motor nih, serahkan aja ke Mas Mambo nih ya. Semua motor bisa asal jangan matic dan plastik. Oke, sampai sini dulu sampai sini dulu podcast kita. Terima kasih yang sudah nonton. Makasih buat Mas Mambo udah menyempatkan waktunya hadir di sini ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video-video selanjutnya.